Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai pantun. Dari yang pertama, tentang pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sambiran dan isi. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sambiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang keempat, bersajak atau berima A, B, A, B. Berikutnya mengenai bagian-bagian pantun. Di sebelah kanan disajikan satu buah pantun. Kita akan mencoba membahas mengenai bagian-bagian pantun. Pohon manggis di tepi rawa, tempat orang mengadu banteng. Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, di mana baris pertama dan kedua itu adalah sambiran. Nenek menangis sambil tertawa melihat kakek main kelereng. Ini adalah baris ketiga, ini adalah baris keempat. Baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Satu baris, ini masing-masing baris yang ada dalam pantun, terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian satu bait ada 1, 2, 3, 4. Jadi satu bait ada 4 baris. Sekali lagi, bagian-bagian pantun itu ada sambiran, ada isi, ada bait, dan ada baris. Adapun jenis-jenis pantun, ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, pantun anak, pantun berkasih-kasihan, atau pantun cinta. Berikut ini akan Bapak berikan contoh cara membaca pantun. Kapal keram ikan bahagia, laut tercemar ikan mati. Kurangilah garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Contoh kedua, sapi Jawa berwarna merah berlari sendiri hingga jauh. Apa guna peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Itu adalah contoh atau cara membaca pantun. Sekarang kita akan beralih pada pokok bahasan yang kedua, yaitu muatan pelajaran IPA. Pada muatan pelajaran IPA ini kita akan membahas mengenai organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh ke jantung, atau sebaliknya dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis. Ada pembuluh nadi arteri, tugasnya adalah membawa darah keluar dari jantung atau ventricle dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Cirinya berdinding tebal dan berdenyut kencang. Yang kedua, pembuluh balik vena. Tugasnya membawa darah kembali ke dalam jantung dan cirinya dindingnya lebih tipis, denyutnya halus, dan memiliki katup. Organ yang ketiga
dari peredaran darah adalah darah itu sendiri. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Juga berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Adapun komponen-komponen darah, yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Cirinya berwarna merah kekuningan, di mana warna ini disebabkan karena adanya kandungan hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen, dan darah ini dibentuk pada sumsum tulang belakang. Jadi eritrosit ini dibentuk pada sumsum tulang belakang. Komponen kedua adalah sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Mempunyai fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit yang masuk. Leukosit tidak mempunyai bentuk yang tetap dan bersifat memangsa. Komponen ketiga adalah keping-keping darah pembeku atau trombosit. Berfungsi sebagai bagian sistem pertahanan tubuh, yaitu mengaktifkan mekanisme pembekuan. Organ keempat adalah paru-paru. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan. Semakin ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara ini disebut dengan alveoli atau alveolus. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Di sini terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Demikian tadi ringkasan materi dari MUPEL Bahasa Indonesia dan MUPEL Ilmu Pengetahuan Alam tentang bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun, serta organ peredaran darah manusia dan fungsi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya anak-anak. Terima kasih.